warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Juwita, di YouTube channel aku, Anata Kids, yang diperuntukkan seluruh orang tua ataupun terapis yang sedang menterapi anak dan orang tua yang memiliki anak dengan diagnosa autis. Semoga anak bunda semua proses terapinya berjalan lancar dan cepat sembuh, dan insya Allah ke sekolah reguler. Oke. Sekarang aku ingin banget nih ngebahas tentang tips dan trik bagi bunda-bunda nih yang sedang proses mencari terapis atau yang sedang proses terapi dan terapis. Nah ya, terapis yang sedang menterapi anak gitu. Jadi gimana sih caranya agar terapi ini sukses, anak bisa sembuh insya Allah dalam 2 tahun dan ke sekolah reguler? Yang pertama adalah niat, gitu ya. Jadi orang tua terapis itu harus punya niatnya satu, yaitu menjalankan segalanya lillahi ta'ala karena anak ingin sembuh, dan garis penerusnya itu adalah sembuh untuk apa? Untuk dia bisa beribadah, mengenal Tuhannya dengan baik dan benar, dengan cara yang baik dan benar, agar menjadi limpahan pahala bagi terapis dan menjadi tanggung jawab yang benar dan baik oleh orang tuanya dan juga bagi terapis gitu. Jadi lurusin niat dulu, satukan niat dulu antara terapis dan juga orang tua. Jadi yang udah bertahun-tahun menterapi, setelah melihat video saya, luruskan lagi niatnya orang tua, legokan, lapangkan lagi hatinya untuk lillahi ta'ala gitu, agar emosi itu meredam, turun, dan enak menjalaninya. Berikutnya yaitu adalah orang tua memilih terapis yang jujur, yang amanah, tanggung jawab, insya Allah ya, dan juga pintar gitu, pintar secara ilmunya, kognitifnya, dan juga pintar secara problem solvingnya, pintar juga secara akhlaknya. Karena pengalaman saya ya, banyak menjumpai terapis pintar sih, cepat menghafalnya, keren sih tekniknya, tapi akhlaknya tidak mumpuni gitu. Akhlak terhadap anaknya, terhadap orang tuanya. Karena ternyata kenyamanan orang tua dalam memberikan kontrak, memperpanjang kontrak kepada terapis itu adalah terapis yang benar pintar juga akhlaknya gitu. Jadi membangun komunikasinya itu enak dengan orang tua. Orang tua pun nyaman ketika bertanya, bagaimana anak saya, bagaimana perkembangannya itu ya. Jadi akhlak, mulailah terapis sekarang yang memiliki rasa ego yang tinggi, merasa memiliki ilmu yang banyak, kita sama-sama memperbaiki agar komunikasi dengan orang tua cukup baik. Dan orang tua pun seperti itu. Jadi mungkin orang tua punya uang, fasilitas dan sebagainya, bisa memberikan fee yang besar untuk terapis, tapi juga perhatikan kenyamanannya, juga diperhatikan. Apalagi terapis itu banyak perempuan ya, dimana perempuan memang lebih memilih ya kepada rasa. Jadi itu orang tua yang baik dan juga pintar, terapis yang baik dan juga pintar, insya Allah akan klop. Jadi siap mengantarkan anaknya dari nol terapi hingga sekolah reguler hingga lepas. Akhirnya anak bisa mandiri seperti anak lainnya. Itu jadi kenyamanan, keakhlak yang baik, etika yang baik, dan juga kecerdasan kognitif, itu yang paling penting. Berikutnya adalah kurikulum ya. Kurikulum itu udah pasti. Jadi banyak ya klinik-klinik yang insya Allah sudah bagus, sudah baik, yang Allah alam bagaimana sistemnya, insya Allah tujuannya juga agar anak autis sembuh. Jadi carilah tempat terapi dimanapun itu, atau apapun terapinya, bagaimana metodenya, semoga kurikulumnya itu baik ya, jadi sesuai dengan runtutan. Jadi anaknya pinter, terapisnya pinter, orang tuanya aktif dan juga pinter, kurikulumnya pas di atas setingkat, di atas kemampuan anak. Jadi insya Allah ketika dia terjun nanti sudah mampu untuk berbicara 2 arah dan juga bersosialisasi. Tuh, jadi yang pertama adalah niat, kedua adalah
hubungan yang baik antara orang tua dan terapis. Yang ketiga adalah kurikulum atau program-programnya yang benar gitu ya. Dan yang keempat adalah sinergi ya, saling bersinergi dan jujur terbuka. Jadi ketika orang tua merasa bahwasannya ada ketidakpuasannya disampaikan dengan cara yang baik. Makanya butuh buku komunikasi. Ada mungkin yang enak untuk dibicarakan secara langsung, ada yang enak menggunakan tulisan. Jadi butuh buku komunikasi. Jadi buku komunikasi itu adalah bukan per bulan, bukan per tahun, tapi per sesi. Satu sesi ada yang ingin sampaikan ditulis di buku komunikasi. Jadi itu butuhnya kita buku komunikasi. Jadi kemudian sabar ya, jadi harus sabar. Kalau sudah sabar, insya Allah teknik itu benar. Kemudian belajar. Jadi terapis yang sudah hafal semua teori, sudah mumpuni, dijaga hafalannya dengan cara belajar terus, mengkaji terus, saling diskusi dengan banyak terapis, berbagi pengalaman seperti itu. Jadi semoga bermanfaat ya orang tua semuanya. Yuk kita ayomi terapis-terapis dengan baik, dengan akhlak yang baik. Terapis juga menterapi dengan akhlak yang baik. Karena kalau kita salah dengan anak itu tidak paham kita salah apa benar. Bukan seperti orang dewasa yang bisa membalas, bukan seperti anak-anak yang SD, TK lainnya yang non autistik bisa mengatakan ibu salah, aku nggak mau, enggak. Tapi anak autis itu menerima aja gitu apa yang kita terapi, apa yang kita latih. Tapi ingat ya, kalau kita salah menterapi dengan sengaja, kita tahu ini tidak benar tapi kita lakukan, itu hubungannya langsung ke Allah. Nanti kalau sembuh minta maaf dengan anak autisnya gitu. Itu semoga bermanfaat. Banyak lagi sebenarnya trik-triknya, cuman sebagian besar agar bisa dijalankan kepada orang tua, kepada terapis. Semangat, insya Allah dengan lillahi ta'ala, usaha yang benar, berdoa, insya Allah Allah akan bukakan jalan kesembuhan bagi anak-anak autis semuanya. Assalamualaikum.